Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Desi Sherly Febrianti C, NIM 1903030015, kelas A, semester 3, dosen wali Dr. Randa Haji Balki Suryatanov, M.Hum, mata kuliah Metode Penelitian Sosial. Yang pertama kita akan bahas tentang melakukan penelitian di dunia nyata. Sebuah teori telah didefinisikan sebagai seperangkat konstruk, konsep, definisi, dan proposisi yang saling terkait yang menyajikan suatu sistematik. Di sini kita akan lihat di dalam penelitian itu juga terdapat dua cara penelitian tersebut, yaitu yang pertama, proses deduktif, di mana pendekatan deduktif ini bergerak menuju pengujian hipotesis. Setelah itu, prinsip tersebut dikonfirmasi, dibantah, dan dimodifikasi. Yang kedua yaitu proses induktif. Melalui pendekatan induktif, rencana dibuat untuk pengumpulan data, setelah itu data dianalisis untuk melihat apakah ada pola yang muncul yang menunjukkan hubungan di antara kedua variabel tersebut. Dan yang ketiga, bagaimana kita menggabungkan metode induktif dan deduktif. Proses induktif dan deduktif ini tidak saling eksklusif, di mana contohnya katakanlah seorang peneliti diminta untuk menyelidiki sebuah masalah ketidakhadiran staf fakta, di mana tingkat absensi dari waktu ke waktu di departemen yang berbeda dan di seluruh tingkat staf. Berikutnya kita akan bahas tentang perspektif teoritis dan penelitian metodologi. Menurut Corti, salah satu masalah di sini bukan hanya susunan perspektif dan metodologi teoritis yang membingungkan, tetapi fakta bahwa terminologi tersebut diterapkan pada mereka seringkali tidak konsisten atau bahkan kontradiktif. Corti mengemukakan bahwa ada hubungan timbal balik antara sikap teoritis yang diadopsi oleh penelitian metodologi dan yang digunakan dan pandangan penelitian tentang epistemologi. Untuk memilih metode pengumpulan data melanjutkan pekerjaan, pilihan metode akan dipengaruhi oleh metodologi penelitian yang dipilih. Metodologi ini pada gilirannya akan dipengaruhi oleh perspektif teoritis yang diadopsi oleh peneliti dan pada gilirannya oleh pendirian epistemologi peneliti. Ontologi adalah studi tentang keberadaan, yaitu hakikat keberadaan, sedangkan ontologi mewujudkan pemahaman apa itu. Epistemologi mencoba untuk memahami apa itu, artinya tahu. Epistemologi memberikan latar belakang filosofis untuk memutuskan jenis pengetahuan apa yang sah dan memadai. Dari perspektif teoritis yang berbeda tersedia, positivisme dari berbagai untayan, interpretivisme adalah atau bisa dibilang di antara yang paling berpengaruh. Ini dan sejumlah sikap lain seperti penyelidikan kritis, postmodernisme dan feminisme akan digunakan di sini untuk menggambarkan nilai mengadopsi perspektif teoritis itu. Positivisme merupakan paradigma epistemologis yang dominan dalam ilmu sosial dari masa argumen. Intinya adalah bahwa dunia sosial itu ada. Berikutnya yaitu positivisme berpendapat bahwa yang pertama, realitas terdiri dari apa yang tersedia bagi indera, yaitu apa yang dapat dilihat, mencium, menyentuh, dan lain sebagainya. Yang kedua, penyelidikan harus didasarkan pada pengamatan ilmiah, yaitu sebagai lawan dari spekulasi filosofis dan objek, karena itu pada penyelidikan empiris. Yang ketiga, ilmu alam dan ilmu manusia memiliki kesamaan logika dan metodologis prinsip, berurusan dengan fakta dan bukan dengan nilai. Berikutnya, manusia interaksi dengan dunia dimediasi melalui proses pembuatan makna dan interpretasi. Prinsip penting dari intrasionalisme simbolik adalah bahwa yang pertama, orang menafsirkan makna objek dan tindakan di dunia dan kemudian bertindak atau interpretasi tersebut. Yang kedua, makna muncul dari proses interaksi sosial. Yang berikutnya, makna ditangani dalam dan dimodifikasi oleh proses interaktif yang digunakan oleh orang dalam menghadapi fenomena yang ditemui. Berikutnya yaitu penyelidikan kritis. Perlu memiliki gambaran singkat tentang penyelidikan kritis karena ia menawarkan perspektif yang sangat berbeda dengan positivisme dan
interpretivisme, di mana bentuk penelitian kritis ini adalah sebuah metaproses investigasi yang mempertanyakan nilai-nilai dan asumsi-asumsi yang saat ini dipegang dan menentang struktur sosial konvensional. Ini mengundang penelitian dan peserta untuk membuang apa yang mereka sebut kesadaran palsu untuk berkembang cara pemahaman baru sebagai panduan untuk tindakan yang efektif. Berikutnya ada asumsi yang berada di bawah penyelidikan kritis adalah sebagai berikut. Yang pertama, ide dimediasi oleh hubungan kekuasaan dan masyarakat. Yang kedua, kelompok tertentu dalam masyarakat diistimewakan atas yang lain dan melakukan penindasan memaksa kelompok bawahan. Yang ketiga, apa yang disajikan sebagai fakta tidak dapat dipisahkan dari ideologi dan kepentingan dari kelompok dominan. Yang keempat, praktek-praktek penelitian arus utama terlibat, bahkan jika secara tidak disadari, direproduksi sistem penindasan kelas, ras, atau gender. Berikutnya ada memilih dan merancang dengan baik proses penelitian. Yang pertama yaitu kita memilih sumber topik penelitian. Ada dua cara untuk mengidentifikasikan topik penelitian. Salah satunya adalah melalui literatur buku dan jurnal akademis dan profesional yang mungkin mengangkat tema dan topik menarik yang dapat dikaitkan dengan organisasi Anda sendiri. Berikutnya yaitu riset perubahan dan tindakan. Semua pendekatan bagaimanapun memiliki setidaknya 3 fitur umum. Yang pertama yaitu subjek penelitian adalah peneliti sendiri atau terlibat dalam kemitraan demokratis dengan peneliti. Berikutnya yaitu riset dipandang sebagai agen perubahan. Dan yang ketiga, data dihasilkan dari pengalaman langsung peserta penelitian. Validitas bisa menjadi proses yang sangat informal, tetapi juga melibatkan penggunaan kelompok formal, terutama yang dipilih untuk meneliti hasil dari proyek penelitian tindakan. Ini dapat mencakup kolega kritis, penasehat atau mentor, atau rekan kerja riset tindakan yang mengajarkan proyek. Jika kelompok formal mereka digunakan, penelitian untuk memastikan bahwa peserta memahami dan dapat berempati dengan konteks penelitian. Idealnya, kelompok juga harus berisi anggota dari luar konteks yang dapat memberikan perspektif yang lebih terpisah dan independen. Berikutnya yaitu organisasi dan komunitas. Setelah menjalin kontak, Anda akan perlu menentukan tujuan dan sasaran Anda dan mendapatkan persetujuan mereka secara tertulis untuk proyek penelitian Anda. Hampshire mengatakan bahwa melaporkan proyek penelitian tindakan di bidang perawatan kesehatan primer di mana banyak waktu dan upaya harus dihabiskan untuk memelihara jaringan kolaboratif sejak studi penelitian tindakan. Biasanya membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikannya daripada pendekatan lain. Pergantian staf dan juga meninggalkan proyek dapat mengganggu, juga menghasilkan pengetahuan baru melalui penelitian dapat memberikan hasil praktis. Ini mungkin tidak dapat dilaporkan secara luas akademis karenanya mereka tidak menjangkau dominan publik. Keabsahan validitas berarti bahwa suatu instrumen harus mengukurnya dimaksudkan untuk mengukur. Dalam kasus wawancara terstruktur dan semi-terstruktur, masalah validitas dapat langsung diatasi dengan mencoba memastikan bahwa isi pertanyaan secara langsung berkonsentrasi pada tujuan penelitian. Untuk wawancara percakapan informal, terfokus dan non-direktif, masalah validitas lebih banyak bermasalah karena pada dasarnya, arah pernyataan akan bergantung sebagian besar pada tanggapan orang yang diwawancarai. Dalam arti tertentu, ahli-ahli ini pendekatan yang dimulai dengan semakin tujuan yang kaku. Pokok bahasan muncul secara induktif dan wawancara itu sendiri. Tetapi penelitian perlu memastikan hal itu. Jika ada pertanyaan penelitian membutuhkan pengalaman, ini dicapai pada akhir wawancara. Validitas diperkuat oleh menggunakan teknik wawancara yang membangun hubungan baik dan kepercayaan sehingga memberi informasi, ruang lingkup, dan mengekspresikan diri.
Yang kedua yaitu mendorong informan untuk mengilustrasikan dan memperluas tanggapan awal mereka. Dan yang ketiga, memastikan bahwa proses wawancara cukup lama untuk subjek dieksplorasi secara mendalam. Yang keempat yaitu menyusun jadwal wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diambil dari literatur dan dari. Berikut adalah mengumpulkan data primer wawancara. Wawancara juga lebih disukai daripada kuesioner yang memiliki pernyataan atau pertanyaan terbuka dan kompleks. Tapi apakah sebuah wawancara berhasil memunculkan jangkauan dan kedalaman jawaban yang dibutuhkan akan tergantung pada sebagian besar keterampilan pewawancara. Intinya, wawancara adalah pendekatan yang disukai di mana pertama, ada kebutuhan untuk mendapatkan data yang sangat dipersonalisasi. Yang kedua, ada peluang yang dibutuhkan untuk menyelidik. Yang ketiga, tingkat pengambilan yang baik itu penting. Keempat, responden tidak fisih berbahasa ibu negara atau di mana mereka mengalami kesulitan dengan bahasa tertulis. Sebaliknya, kuesioner standar lebih efektif jika memenuhi dua standar berikut ini, yaitu sejumlah besar responden harus dihubungi dan kendalan data yang lebih baik diinginkan. Berikutnya yaitu memilih pendekatan wawancara. Wawancara dapat dibagi menjadi 5 kategori. Yang pertama yaitu wawancara terstruktur, yang kedua semi terstruktur, yang ketiga wawancara non-distif, yang keempat yaitu wawancara terfokus, dan kelima yaitu wawancara percakapan informal. Topik yang bagus adalah yang memberi Anda kebebasan untuk mengendalikannya, memaksimalkan pengembangan diri ini. Demikian personal pengembangan, yaitu sebagai berikut: meningkatkan manajemen waktu pribadi, mendapatkan akses ke responden, mewawancarai responden, berbicara kepada audiens, membujuk orang untuk bekerja sama, dan berurusan dengan ketidakpastian tentang data. Berikutnya persyaratan akademis. Di sini kita akan bahas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.